Mm-mm. Oke, salam jumpa lagi dengan kita di sini. Nah, teman-teman bisa lihat yang ada di batu apa? Itu noken, yang itu. Itu noken. Puji Tuhan karena sudah ada anggota baru dan dia sudah bisa layak untuk ditidurkan di dalam noken. Jadi hari ini kita mau buat tutorial bagaimana caranya kita bisa tidurkan anak di dalam noken. Apa saja yang harus kita isi di dalam noken supaya anak itu dia bisa nyaman, dia bisa tidur nyenyak, pulas. Oke, teman-teman, kalau tidur dalam noken sendiri lebih banyak dikenal, tradisi ini dikenal sudah jadi kebiasaan ya, terus-menerus dilakukan dan jadi budaya, khususnya bagi para perempuan, ibu-ibu yang ada di daerah pegunungan Papua, mulai dari daerah baik itu daerah Lapago, kemudian daerah Mepago. Nah, hari ini Tun tinggal di kota juga, tapi tradisi itu kita rasa bagus karena itu manfaat yang banyak. Dia bisa rasa hangat, rasa nyaman, kemudian dia bisa rasa bahwa oh iya, dia tidur di tempat yang bagus, nyaman. Jadi kalau di daerah tempat dingin, di daerah Lapago, Mepago tadi saya bilang, mereka lahir biasanya 1 minggu itu sudah orang tua sudah, karena sudah harus pergi ke kebun ya, jadi mereka sudah isi di dalam noken, dan itu tempat tidur yang paling nyaman untuk bayi ada di sana karena daerahnya dingin, jadi mereka rasa nyaman. Dan hari ini kita mau buat punya langkah-langkah atau tutorial bagaimana kita ngisi tumbuh anak di dalam noken. Terus barang apa saja yang harus kita isi supaya dia bisa nyaman, tidak ganggu dia punya pertumbuhan, tidak ganggu pertumbuhan tulang, organ tubuh dan lain-lain tuh. Jadi mari kita ngikuti sip teman-teman semua. Jadi barang yang Tom butuh tuh dia punya bantal kepala supaya kepalanya itu tetap pada posisi waktu Tom taruh di noken. Ini ada ini mainan anak-anak ya, kakak-kakak. Ini pengganti tikar, karena di kampung itu biasa mama dibuatkan tikar dari daun pandan, tapi karena di sini agak susah dan tidak ada orang yang ahli, jadi saya pikir untuk membantu menjaga keseimbangan di dasar noken tuh saya pakai ini saja. Ini tikar buatan. Oke, setelah itu kita butuh kasur kayak begini. Kita butuh kain, kemudian yang tentunya Tom butuh noken. Noken ini ada 3, nanti kita buat dia lapis saja. Apakah dia bisa dapat lapis 3 atau 2 saja. Jadi nanti kita coba. Kemudian kita butuh basic kayak begini. Ini besar sekali ya. Besar karena ini saya punya Nona Cendrawasih 2 Mela Mercury itu. Waktu beli dia punya yang kecil, Ton taruh dia dalam noken tuh dia barang langsung lurus. Jadi Ton takut jaga-jaga, Ton beli saja yang besar 1 kali supaya dia bisa tahan banting dari berat badan anak. Kemudian itu tempat taruh, gaitkan noken nanti sebentar. Ini yang biasa kita lihat di ayunan ya. Kemudian kita di sini karena dalam rumah, jadi kita pakai yang ini, besi untuk bayi punya ini ya. Kalau teman-teman bisa, kalau rumahnya tidak ada fasilitas basic kayak begini, terapa pakai paku, pakai tali tambang ya, tinggal digantung, mau gantung di pintu kah, mau gantung di pintu misalnya, atau dari loteng atas mau kasih turun. Kalau di sini kita agak sulit, di sini agak sulit sekali untuk paku-paku, jadi kita beli yang begini sekalian. Oke, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi rumah teman-teman dan bahan-bahan yang ada. Oke, begitu itu bahan-bahan tuh seperti itu. Sekarang kita mau isi. Oke, jadi ini kita akan isi di sini di dalam noken. Teman-teman, saya akan isi 3 ini sebagai dasar pengawas di bawah ya. Isi dalam noken. Jadi dasarnya kita isi seperti ini. Ini sebagai dasar dari tikar ya, pengganti tikar. Saya pakai 2 saja karena cukupnya 2 seperti ini. Teman-teman bisa lihat, isi saja di dalam, diatur, pokoknya ditata dia rapi, terus harus rata, tidak boleh miring. Tong isi dia tikar ini. Tikar ini sebenarnya sudah pas, cuma untuk supaya empuk tidak kasar kita isi tikar yang seperti ini, tikar bayi. Ini tikar sudah lama ini dari Cendrawasih 01 pakai, tong simpan dalam noken, jadi sudah model kayak begini. Nah, setelah itu kita tinggal isi bantal saja ke dalam. Isi bantal, mamain isi bantal seperti ini.
Sudah, setelah itu kita alas dia punya kain terserah mau pakai kainnya bagaimana, pokoknya ini kain yang harus kita pakai. Ambil kain yang itu, yang ujung, yang warna apa? yang warna itu yellow dan lain-lain tuh. Ini sayang, iya, coba itu suka ringkah belum? Suka ringkah? Iya. Oke, mari alas ini. Oke, kakak bisa, kakak Nelly bantu adek. Bisa. Alas di situ. Mama yang warna. Alas saja, alas. Nanti mama bikin. Di atasnya saja ya. Ayo silakan. Ayo sayang, alas. Oke, terima kasih kakak Nelly. Kain kita lapis 2, ini nanti dia agak lembut, jadi di atas saja kita alas dulu pakai yang ini untuk bungkus kasurnya supaya nyaman dia. Oke teman-teman, ini kita sudah bungkusin ya, lapisi kain tadi itu dengan kasurnya bayi. Nanti tinggal kain yang ini kita sebagai alasnya saja di atas supaya ada kenyamanan untuk bayi. Oke teman-teman, supaya dia tidak terlalu dalam ya, maksudnya kalau satu saja nanti dia melar ke bawah karena berat badan bayi juga. Jadi saya pikir hematnya kita pakai lapis 2, jadi saya sudah lapis 2 noken, nanti jadinya seperti ini supaya dia tidak terlalu melar ke bawah sampai anak kecil tulang belakang bisa bermasalah. Jadi kita bikin 2. Kita pasang besinya di sini, kasih masuk di noken. Oke, nanti kita tinggal pasang. Oke, setelah jadi seperti pakai ini, setelah itu kita tinggal pasangkan dia di sini. Terlalu besar tidak seperti biasanya, tapi ini pengalaman anak saya yang 02 dia agak sedikit bob, jadi dikasih miring atau kali ya kita cari yang langsung besar saja seperti ini. Setelah itu tinggal kita gantung di atas di depo tempat supaya tinggal kita tidurkan bayi. Saya pikir ini kita gantung saja di atas dulu. Ini itu sudah gantung begini. Sebentar kita tinggal gait akan yang di bawah untuk tidurkan, tapi tunggu taruh bayi dulu. Sipe gitu ya teman-teman. Jadi ini sudah rumput indrawasi sudah ada tidur di dalam. Jadi karena di luar lagi hujan, kita akan tidurkan dia di ayunan supaya ada kehangatan. Teman-teman, jadi setelah itu sudah jadi begini, tinggal gantung makan dia, gaitkan seperti itu dan tidurkan bayi di dalam. Wajahnya kita lihat. Jadi kalau setinggal bangun ya kita tinggal goyang seperti ayunan biasa, cuma di dalam noken. Kalau misalnya kita semua bawa jalan dia, tinggal lepas saja noken, tinggal bawa dia seperti itu. Teman-teman bisa coba. Kalau misalnya dia kedinginan, kita bisa lapisi dia dengan noken untuk tutup di atas. Tapi kalau ada kelambu bisa teman-teman pakai. Saya pikir di sini aman, tidak ada nyamuk, jadi saya tidak pakai, dan hangat juga, jadi tidak pakai tutup, biar begini saja. Oke, thank you for your watching. Teman-teman bisa mencoba karena saya pikir tidur dalam noken tuh sudah jadi budaya. Jadi kalau macam kita tidak taruh dia dalam noken waktu masih bayi begini rasa lain. Jadi kita harus isi dia.